Wahai orang-orang yang menyerukan kebenaran, yang berniat hendak memajukan bangsa dan tanah airnya, wahai orang-orang yang tidak sayang darah dan nyawa untuk mencapai bahagia dan kemerdekaan, yang hendak melepaskan aniaya dan belenggu, yang hendak menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengarlah madahku, dengarlah pesanku. Aku hendak menunjukkan suatu jalan supaya maksud yang mulia itu tercapai. Terangkanlah kepada orang banyak, kepada pendengar-pendengar pidatomu, kepada pembaca-pembaca tulisanmu, kepada rakyat yang sudi mengikutimu. Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah senantiasa melihat dan menjaga gerak-gerik mereka selama-lamanya. Terangkanlah kepada setiap pemerintahan yang berdiri, berlaku adillah memerintah, sebab kezaliman harus dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Terangkan sampai terasa kepada hakim-hakim bahwa jika mereka menghukum dengan zalim, perkara ini kelak akan dibuka kembali di hadapan Allah. Terangkanlah kepada orang berniaga bahwa jika mereka menipu, tipuannya selalu dilihat Tuhan. Tidakkah dia malu? Terangkanlah kepada mereka semua bahwa besar dan kecil semuanya dalam penjagaan dan tilikan Tuhan. Dengan jalan demikian akan tercapailah oleh manusia bahagia dan kemenangan. Wahai seluruh manusia yang cinta akan tanah airnya, yang ingin supaya bangsanya maju dan tanah airnya mulia, pakailah kepercayaan supaya tercapai kemuliaan yang diingini. Kalau tuan-tuan merasa lemah untuk memperbaiki otak generasi yang sekarang, sebab telah terlalu rusak, perbaikilah otak generasi yang akan datang, yaitu pemuda-pemuda. Tidak ada kerugian suatu umat yang percaya bahwa manusia ini ada yang menjadikan, tetapi kepercayaan membangkitkan hati untuk mempertinggi budi pekerti, mempermulia kesopanan dan menjauhkan diri dari perangai yang rendah. Menurut ukuran tinggi rendah kepercayaan itu. Kalau tidak ada kepercayaan, hidup tidak ada harganya lagi. Manusia hidup laksana di malam yang gelap, tidak ada harapan menunggu kedatangan fajar, batin pun lemahlah, kegiatan hilang. Iman adalah sumber kekuatan, hati sumber keindahan alam pada penglihatan mata. Iman adalah sumber kekuatan, hati sumber keindahan alam pada penglihatan mata. Iman menyebabkan hidup mempunyai maksud dan tujuan, sehingga timbullah minat mencapai maksud dan mengejar tujuan itu. Iman menimbulkan cita-cita untuk memperoleh ganjaran dan pahala di atas pekerjaan yang dikerjakan. Tidak beriman membawa kepada tegak hidup yang tidak bersendi, membawa keberanian merusak dan sewenang-wenang kepada sesama manusia. Ketahuilah bahwa nafsu pantang kerendahan, bahwa pantang kekurangan, kalau tidak ada iman akan menghambat langkah dan jalannya. Celakalah dia. Iman bahwa diri dan alam yang ada yang mengatur. Iman meyakini bahwa diri dan alam ada yang mengatur. Ada yang mengintip dan ada yang memperhatikan. Yang berkuasa menurunkan bahagia dan bencana kepada manusia pada suatu kehidupan sesudah kehidupan yang sekarang. Kepercayaan inilah yang menghambat manusia dari aniaya, hianat, loba, rakus, tamak, yang menganiaya yang lemah, yang cerdik menjual yang bodoh. Kepercayaan ini pula yang membela kebenaran sampai tegak dengan teguhnya. Kalau masih terdapat orang yang mengaku beriman, padahal belum terlambat dari dirinya kejahatan itu, tanda imannya baru hingga pengakuan. Alangkah mudahnya mengaku dan alangkah sukarnya melakukan. Ada yang berkata,
jika maksud agama hendak mendidik manusia berperangai baik, sedang saya telah berperangai baik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menganiaya, apa guna saya beragama lagi? Itulah orang yang hendak lari dari agama, tetapi masih tak dapat melepaskan ikatan agama dari dirinya. Sebab siapakah yang lebih dahulu dari agama yang menerangkan bahwa mengambil hak milik orang lain dinamai mencuri? Siapakah yang menamai hubungan di luar nikah zina? Dan siapakah yang mengatakan merampas hak milik orang lain menganiaya? Apakah salahnya kalau orang yang bertanya itu mencuri supaya anaknya makan? Apakah salahnya zina padahal alam menjadikan manusia laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai alat buat bersetubuh? Apakah salahnya menganiaya? Bukankah manusia berkuat dan berlemah? Kalau semua itu salah, siapakah yang mengatakan salah? Dijawab, kemanusiaan. Kalau itu yang dikatakan kemanusiaan, apakah bedanya dengan agama? Dan apakah yang memberatkan Tuhan menamainya agama? Bukan. Fanatik kalau kita katakan bahwa dunia yang telah morat-marit ini akan kembali kepada jayanya, mencapai suatu perdamaian besar jika iman dihidupkan. Agamalah sebab bahagia diri dan bahagia masyarakat, menegakkan pergaulan hidup atas asas perdamaian dan kecintaan, yaitu agama yang tidak tercampur dengan khurafat dan bid'ah manusia, untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat, untuk kesentausaan peri kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan pembacaan tasawuf modern karya Buya Hamka. Makna iman bagi bangsa, dengan keterangan-keterangan yang telah dijelaskan oleh Buya Hamka tentang inayah ilahi, kemudian tentang penjelasan iman, iktikad, keyakinan, dan ini ada hubungan iman bagi bangsa. Dapat kita pahami bahwa Allah memandang dan menjaga tiap-tiap diri hambanya. Tiap-tiap kita itu dalam tilikan Tuhan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian cinta Allah kepada kita, jadi siapakah kita ini semestinya? Wahai tuan-tuan, wahai orang-orang yang menyerukan kebenaran, yang berniat hendak memajukan bangsa dan tanah airnya, wahai orang-orang yang tidak sayang darah dan nyawa untuk mencapai bahagia dan kemerdekaan, yang hendak melepaskan aniaya dan belenggu, yang hendak menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengarlah madahku, dengarlah pesanku. Aku hendak menunjukkan suatu jalan supaya maksud yang mulia itu tercapai. Terangkanlah kepada orang banyak, kepada pendengar-pendengar pidatomu, kepada pembaca-pembaca tulisanmu, kepada rakyat yang sudi mengikutimu. Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah senantiasa melihat dan menjaga gerak-gerik mereka selama-lamanya. Terangkanlah kepada setiap pemerintahan yang berdiri, berlaku adillah memerintah, sebab kezaliman harus dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Terangkan sampai terasa kepada hakim-hakim bahwa jika mereka menghukum dengan zalim, perkara ini kelak akan dibuka kembali di hadapan Allah. Terangkanlah kepada orang berniaga bahwa jika mereka menipu, tipuannya selalu dilihat Tuhan. Tidakkah dia malu? Terangkanlah kepada mereka semua bahwa besar dan kecil semuanya dalam penjagaan dan tilikan Tuhan. Dengan jalan demikian akan tercapailah oleh manusia bahagia dan kemenangan. Wahai seluruh manusia yang cinta akan tanah airnya,
yang ingin supaya bangsanya maju dan tanah airnya mulia. Pakailah kepercayaan supaya tercapai kemuliaan yang diingini. Kalau tuan-tuan merasa lemah untuk memperbaiki otak generasi yang sekarang, sebab telah terlalu rusak, perbaikilah otak generasi yang akan datang, yaitu pemuda-pemuda. Tidak ada kerugian suatu umat yang percaya bahwa manusia ini ada yang menjadikan, tetapi kepercayaan membangkitkan hati untuk mempertinggi budi pekerti, mempermulia kesopanan dan menjauhkan diri dari perangai yang rendah. Menurut ukuran tinggi rendah kepercayaan itu. Kalau tidak ada kepercayaan, hidup tidak ada harganya lagi. Manusia hidup laksana di malam yang gelap, tidak ada harapan menunggu kedatangan fajar, batin pun lemahlah, kegiatan hilang. Iman adalah sumber kekuatan, hati sumber keindahan alam pada penglihatan mata. Iman adalah sumber kekuatan, hati sumber keindahan alam pada penglihatan mata. Iman menyebabkan hidup mempunyai maksud dan tujuan, sehingga timbullah minat mencapai maksud dan mengejar tujuan itu. Iman menimbulkan cita-cita untuk memperoleh ganjaran dan pahala di atas pekerjaan yang dikerjakan. Tidak beriman membawa kepada tegak hidup yang tidak bersendi, membawa keberanian merusak, dan sewenang-wenang kepada sesama manusia. Ketahuilah bahwa nafsu pantang kerendahan, bahwa pantang kekurangan, kalau tidak ada iman akan menghambat langkah dan jalannya. Celakalah dia. Iman bahwa diri dan alam yang ada yang mengatur. Iman meyakini bahwa diri dan alam ada yang mengatur. Ada yang mengintip dan ada yang memperhatikan. Yang berkuasa menurunkan bahagia dan bencana kepada manusia pada suatu kehidupan sesudah kehidupan yang sekarang. Kepercayaan inilah yang menghambat manusia dari aniaya, hianat, loba, rakus, tamak, yang menganiaya yang lemah, yang cerdik menjual yang bodoh. Kepercayaan ini pula yang membela kebenaran sampai tegak dengan teguhnya. Kalau masih terdapat orang yang mengaku beriman, padahal belum terlambat dari dirinya kejahatan itu, tanda imannya baru hingga pengakuan. Alangkah mudahnya mengaku dan alangkah sukarnya melakukan. Ada yang berkata, jika maksud agama hendak mendidik manusia berperangai baik, sedang saya telah berperangai baik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menganiaya, apa guna saya beragama lagi? Itulah orang yang hendak lari dari agama, tetapi masih tak dapat melepaskan ikatan agama dari dirinya. Sebab siapakah yang lebih dahulu dari agama yang menerangkan bahwa mengambil hak milik orang lain dinamai mencuri? Siapakah yang menamai hubungan di luar nikah zina? Dan siapakah yang mengatakan merampas hak milik orang lain menganiaya? Apakah salahnya kalau orang yang bertanya itu mencuri supaya anaknya makan? Apakah salahnya zina padahal alam menjadikan manusia laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai alat buat bersetubuh? Apakah salahnya menganiaya? Bukankah manusia berkuat dan berlemah? Kalau semua itu salah, siapakah yang mengatakan salah? Dijawab, kemanusiaan. Kalau itu yang dikatakan kemanusiaan, apakah bedanya dengan agama? Dan apakah yang memberatkan Tuhan menamainya agama? Bukan. Fanatik kalau kita katakan bahwa dunia yang telah morat-marit ini akan kembali kepada jayanya, mencapai suatu perdamaian besar jika iman dihidupkan. Agamalah sebab bahagia diri dan bahagia masyarakat, menegakkan pergaulan hidup atas asas perdamaian dan kecintaan,
yaitu agama yang tidak tercampur dengan khurafat dan bid'ah manusia, untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat, untuk kesentausaan peri kemanusiaan. Ini catatan singkat Buya Hamka tentang bagaimana pentingnya iman bagi bangsa. Dan iman ini yang melahirkan agama kita, praktek keagamaan. Maka bagi orang yang beriman, kemudian meyakini akan adanya Allah yang Maha Kuasa, maka budi pekertinya, perilakunya, perbuatannya sehari-hari itu bisa tercermin, bisa diperhatikan. Jika dia menjadi seorang pemimpin, maka dia akan berlaku adil, sebab kelak akan dipertanggungjawabkan. Jadi seorang pedagang ya harus jujur, tidak mengurang-urangi timbangan, menjadi seorang yang bekerja di tempat lain, karyawan ya harus jujur, mematuhi aturan-aturan sebagaimana yang telah ditentukan. Nah, kalau ini sudah tercermin dalam diri seseorang, keimanan akan adanya hari pembalasan, pertanggungjawaban, maka insya Allah ia akan melakukan hal-hal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.